Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang riba dalam perspektif agama-agama. Secara etimologis, riba dalam bahasa Arab yaitu tambahan atau kredit. Konteks keuangan, riba mengacu pada tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjam meminjam, baik dalam bentuk uang maupun barang. Menurut Islam, riba secara tegas dilarang oleh Islam dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 yang menjelaskan tentang larangan riba dan konsekuensinya. Islam pun menekankan kita untuk melakukan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam transaksi keuangan, dan riba pun dianggapnya itu tidak mematuhi prinsip-prinsip ini. Agama Yudaisme dalam kitabnya yaitu Taurat menjelaskan juga tentang larangan riba, apalagi melakukan pinjaman kepada sesama Yahudi. Itu macam-macam riba. Yang pertama dari riba nasiah. Riba nasiah adalah tambahan yang dikenakan dalam hutang-hutang yang pembayarannya ditangguhkan. Lalu yang kedua ada riba fadl. Riba fadl adalah tambahan yang dikenakan kecepatan barang sejenis yang tidak sanggup bayar. Nah, ada alternatifnya nih untuk menghindari dari unsur riba. Yang pertama itu ada qardul hasan, yaitu pinjamannya tanpa bunga. Yang kedua ada murabahah, yaitu jual beli, di mana keuntungannya itu tetap sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga ada mudharabah, yaitu bagi hasil, di mana keuntungannya itu sama sesuai dengan kesepakatan dan hasil usahanya. Yang keempat yaitu ada ijarah, seperti sewa menyewa, dengan cara yaitu alternatif kita kredit pinjaman kendaraan atau propertinya itu tanpa unsur riba atau bunga, tetapi dengan menggunakan unsur sewa jual beli. Kemudian ada alternatif ada tabungan dan investasi, yaitu menggunakan prinsip mudharabah, di mana bank itu menggunakan prinsip mudharabah ini menggunakan bagi hasil bukan bunga. Yang kedua itu ada saham syariah. Saham syariah ini investasi dari perusahaan yang mengambil prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana yaitu beroperasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Kemudian ada sukuk atau obligasi syariah, yaitu di mana kita membagi hasil dengan hasil proyek bukan bunga. Yang terakhir ada alternatif dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan kartu kredit syariah, di mana kita membayar biaya layanannya pun tidak ada tambahan atau tetap tanpa riba. Kemudian ada asuransi syariah, ini berbasis tolong menolong, dengan pesertanya itu menanggung resiko sesuai dengan masing-masing. Dampak riba yang pertama dianggap dosa besar dalam Islam, yang kedua menghilangkan keberkahan rezeki, yang ketiga merusak hubungan sosial, yang keempat meningkatkan kesenjangan ekonomi, yang kelima menciptakan beban hutang yang berat bagi individu dan negara, yang keenam mendorong spekulasi dan ketidakstabilan dalam keuangan, dan yang ketujuh merusak nilai-nilai moral dan etika. Kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi yaitu riba adalah tambahan dalam transaksi keuangan yang bersifatnya itu dilarang oleh agama Islam, Kristen, dan Yudaisme karena merugikan pihak yang lebih lemah. Kemudian dalam Islam riba itu dibagi menjadi dua, yaitu ada riba nasiah yaitu tambahan pada hutang, kemudian ada riba fadl yaitu tambahan pada pertukaran barang dan sejenisnya. Kemudian riba itu memberikan efek negatif yaitu seperti kesenjangan sosial dan beban hutangnya itu yang berlebihan. Dan dalam sistem ini, sistem keuangan syariah itu memberikan alternatif yaitu dengan menawarkan produk qardul hasan, murabahah, mudharabah, dan investasi-investasi yang lainnya. Nah, dengan cara menggunakan sistem ini, maka dalam transaksi keuangan bisa berkelanjutan dengan adil dan sejahtera. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.